Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Oke Sobat YouTube semua, pada kesempatan kali ini Lentera Belajar akan membahas soal penilaian tengah semester mata pelajaran IPS jenjang SMP atau MTS kelas 8 semester 2. Pada kali ini latihan soal IPS untuk edisi yang kedua, merupakan lanjutan dari edisi yang pertama yang sudah beredar di YouTube. Oke Sobat YouTube semua, ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda atau multiplier effect seperti berikut, kecuali A. Meningkatkan devisa negara, B. Mendatangkan wisatawan domestik, C. Meningkatkan tenaga kerja, D. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Jawaban yang benar adalah yang B. Mendatangkan wisatawan domestik. Soal nomor 2. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia perlu adanya pengembangan ekonomi maritim agar lebih meningkat, dengan harapan dapat A. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, B. Meningkatkan distribusi barang dan jasa antar pulau di wilayah Indonesia, C. Terkoneksinya seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, D. Meningkatkan perdagangan antar pulau di seluruh wilayah Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang A. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Soal nomor 3. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia diantaranya eco-farming, yang berarti A. Perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik, B. Peningkatan sistem budidaya yang ramah lingkungan, C. Pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung, D. Pendistribusi pupuk secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang B. Peningkatan sistem budidaya yang ramah lingkungan. Soal nomor 4. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan A. Sumber rempah-rempah, B. Bahan mentah, C. Bahan pangan, D. Barang jadi. Jawaban yang benar adalah yang C. Bahan pangan. Jadi bisa berupa rempah-rempah, bisa berupa beras, sagu, dan yang lain yang merupakan bahan pangan untuk manusia. Soal nomor 5. Di sektor pertanian Indonesia mempunyai beragam jenis tanaman di bidang pangan. Indonesia mempunyai tanaman unggul, misalnya A. Padi, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu, B. Alpukat, semangka, duku, dan durian, C. Pisang, kelapa sawit, dan apel, D. Kedelai, nangka, dan sirsak. Jawaban yang benar adalah yang A. Padi, kedelai, kacang tanah, dan ubi payu.
Indonesia pernah menjadi swasembada pangan untuk padi ya, karena memang padi di Indonesia melimpah pada waktu itu. Soal nomor 6. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia yang sangat penting. Untuk menyumbangkan hampir setengah dari perekonomian, agrikultur juga berperan A. sebagai pemberi sumbangan yang tinggi, B. untuk pembangunan nasional berkelanjutan, C. sebagai penguat perekonomian suatu negara, D. sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Jawaban yang benar adalah yang D, sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Modal terbatas. 2. Sangat dipengaruhi musim. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif besar. Dari pernyataan di atas, yang tidak termasuk hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia ditunjukkan pada nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 4. Jadi nomor 1 sampai 3 itu merupakan hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Soal nomor 8. Suatu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem budidaya di sektor pertanian terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia adalah A. Biofarming, B. Ecofarming, C. Multifarming, D. Cultivated farming. Jawaban yang benar adalah yang B, Ecofarming. Opsi jawaban A, C, dan D itu hanya pengecoh. Jadi jawaban yang tepat yang B. Soal nomor 9. Langkah-langkah yang ditempuh para petani dalam pendistribusian pupuk agar merata di seluruh wilayah Indonesia adalah A. Menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. B. Menghitung kebutuhan pupuk untuk tanam selama musim tanam. C. Mengatur kebutuhan pupuk agar tanamannya bisa subur. D. Meningkatkan produksi pupuk agar kebutuhan petani seluruhnya terpenuhi. Jawaban yang benar adalah yang A. Menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. Soal nomor 10. Kebijakan retribusi dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan dapat dilakukan melalui penerapan PNPM. Kepanjangan PNPM adalah A. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, B. Program Negara Pemberdayaan Masyarakat, C. Program Negara Pemberdayaan Mandiri, D. Program Nasional Pedesaan Mandiri. Jawaban yang benar adalah yang A. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Soal nomor 11. Redistribusi pendapatan dilakukan sebagai salah satu bentuk yang berupa A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat, B. Pembagian pendapatan nasional, C. Pemberian subsidi kepada seluruh rakyat,
D. Pengalokasian pajak kepada penduduk miskin. Jawaban yang benar adalah yang A. Jaminan sosial yang dilakukan negara kepada masyarakat. Soal nomor 12. Transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain. Contohnya dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, dan remaja ke orang tua. Hal ini merupakan bentuk A. Redistribusi pendapatan, B. Regulasi pendapatan, C. Redistribusi vertikal, D. Redistribusi horizontal. Jawaban yang benar adalah yang D. Redistribusi horizontal. Untuk redistribusi pendapatan adalah redistribusi kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya ke kelompok miskin, baik dari pajak ataupun pungutan yang lain. Itu kalau pengertian dari yang A. Kemudian yang B, regulasi pendapatan. Regulasi itu artinya peraturan atau aturan. Berarti aturan mengenai tentang pendapatan, baik dalam suatu negara, wilayah, atau daerah. Sedangkan redistribusi vertikal itu adalah transfer uang dari orang kaya ke orang yang miskin. Jadi untuk nomor 12, jawab benar adalah yang D. Redistribusi horizontal. Soal nomor 13. Jaminan sosial yang merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga yang lemah secara ekonomi disebut A. Redistribusi horizontal, B. Redistribusi pendapatan, C. Redistribusi jaminan akses, D. Redistribusi vertikal. Jawaban yang benar adalah yang D. Redistribusi vertikal. Kalau vertikal itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya, jadi garisnya itu tegak lurus ke atas. Itu diibaratkan dukungan dari warga masyarakat yang kuat ekonominya kepada warga masyarakat yang lemah ekonominya. Soal nomor 14. Dalam upaya pemerataan pendapatan di masyarakat adalah dengan pemenuhan kebutuhan rakyat terlebih dahulu, dengan strategi pemenuhan dasar yang dilakukan pemerintah diantaranya sebagai berikut, kecuali A. Bantuan langsung tunai, B. Program keluarga harapan, C. Bantuan tidak bersyarat, D. Bantuan operasional sekolah. Jawaban yang benar adalah yang C. Bantuan tidak bersyarat. Sedangkan opsi A, B, D itu merupakan strategi dasar yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan pendapatan. Bantuan langsung tunai biasa disebut dengan BLT, program keluarga harapan biasa disebut dengan dan bantuan operasional sekolah biasa disebut dengan BOS, khusus untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Soal nomor 15. Program pemerintah yang ditujukan untuk golongan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam kegiatan ekonomi adalah A. CSR, B. KUK, C. UKM, D. KUR. Jawaban yang benar adalah
Yang D, KUR atau biasa disebut dengan KUR. Ini biasanya program bagi bank-bank BUMN milik pemerintah. Ada program KUR. Ini program yang sangat baik untuk meningkatkan peran aktif kegiatan ekonomi masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang mungkin perekonomiannya masih bisa dibilang menengah ke bawah. Dengan adanya KUR sangat terbantu sekali untuk bisa berperan aktif dalam kegiatan ekonomi.